Baiklah, kita lanjut ke contoh soal bentuk dari sistem partikel tadi. Setelah kita rumuskan ya, ada namanya pusat massa, kemudian juga ada namanya kecepatan dari pusat massa, kemudian juga percepatan pusat massa. Lalu kita masuk ke contoh soal. Jadi ada 3 buah partikel bermassa M1-nya 1 kilo, M2-nya 3 kilo, M3-nya 2 kilo pada mulanya diam dan terletak pada koordinat 0,0, 0,5, dan 3,0 ya. Jadi letak koordinat ini masing-masing itu satuannya meter. Kemudian ada 2 gaya yang mempengaruhi, ada F2 pada 6 Newton dan F3 6 Newton yang masing-masing bekerja pada partikel 2 dan 3 ya. Jadi tentukan yang pertama, hitunglah posisi pusat massa awal dari sistem. Jadi tugas kalian cukup cari tahu di mana sih letak posisi pusat massa awal sistemnya ya. Jadi yang awalnya 0,0, 0,5 dan 3,0 kan masih satu-satu ya pada 3 partikel. Sekarang kita gabungkan jadi satu dengan namanya pusat massa. Nah, kita balikan lagi ke rumusnya, ini sudah saya gambarkan ya. Bentuk diagram kartesiusnya di mana letak satunya itu 0,0, yang duanya 0,5, kemudian yang ketiganya 5,0 gitu ya. Sesuai yang ketiganya 3,0. Ini sesuai dengan koordinat masing-masing. Nah, sekarang untuk yang A itu kita lakukan penyelesaian. Kalau ditanya hitung pusat posisi massa awal, berarti kita pakai XPM ya. Berarti XPM ini sama dengan X1 dikali M1 ditambah X2 kali P2 ditambah dengan X3 P3 gitu ya, dibagi dengan M total. Ini M2, kemudian ini M3, kemudian ini jadinya M1 tambah M2 ditambah dengan M3 gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita cantumin aja nih kira-kira gimana. Kita masukkan aja tinggal nih ya. Berarti tinggal kita cantumkan saja bahwa X1 di sini, X1-nya kan di 0, kemudian M1-nya itu adalah 1 ditambah dengan X2, X2-nya itu adalah 5, M2-nya adalah 3, kemudian ditambah X3-nya adalah 3. Ini X ya, ini X-nya 0 ya, berarti di sini 0. Ini kan X, Y semua. Kemudian M3-nya adalah 2 ya. Oke. Dibagi dengan M1, M2, M3 kita tambahin, berarti 1 tambah 3 tambah 2. Berarti di sini 1 tambah 3 ditambah dengan 2 gitu ya. Nah, udah nih tinggal kita masukin, berarti ini 0 tambah 0 di atas ini 5 dibagi dengan ini 1 tambah 3 ada 4 tambah 2 ini jadi 6 ya. Berarti XPM yang kita temukan adalah 5/5/6 gitu ya. Nah, sekarang sekarang untuk yang ini kan baru dapat XPM nih, kita belum menemukan namanya YPM. Berarti untuk YPM sendiri tinggal kalian cantumkan aja, berarti YPM itu adalah Y1 kali M1 gitu ya, ditambah Y2 kali M2, kemudian ditambah dengan Y3 kali M3 dibagi ini dengan penjumlahan dari massanya tadi 6 ya. Berarti ini ketemu Y-nya tadi awalnya 0 ya, 0 kalikan dengan 1 ini 0 ditambah Y2, Y2-nya 5 kali 3 berarti ini 15 ditambah Y3-nya itu 0 kali 2 itu berarti 0 dibagi dengan 6. Oh, ini ketemu nih, dapatnya 15/6 atau sekitar 5/3 meter. Maka untuk kesimpulannya kita temukan XPM, YPM-nya untuk koordinat awal ya, pusat massa itu sama dengan 1,5/3. Kira-kira seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini untuk A, jadi posisi pusat massanya berada di XPM-nya di positif 1, YPM-nya ada di positif 5/3 gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk cari nilai percepatan dengan kecepatannya. Kita cari ya. Untuk yang ini, untuk yang B. Oke, dari mana ya kita bisa mencari nilai percepatannya? Karena kan tadi kita udah tahu ya ada gaya. Oh, berarti gaya ini mempengaruhi proses pergerakannya nantinya. Untuk di percepatan berarti kita pakai hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Nah, ini untuk mencari nilai percepatannya, percepatan pusat massa ini ya.
Berarti kita cari tahu dulu nih, berarti untuk masing-masing partikel A1 itu sama dengan F dibagi dengan M gitu ya, F nya nggak ada, oh berarti 0. Kemudian untuk A2 nya itu sama dengan berarti F2 dibagi dengan M2 ya. F2 nya tadi ada yang bekerja itu 6, dengan massa yang kedua itu adalah 3. Oh ketemu, ini berarti 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian di sini ada F3, ini kita cantumkan F3 bagi M3 ya. F3 nya di sini adalah 6 juga, dibagi dengan 2, ketemunya sama dengan 3 meter per sekon kuadrat gitu ya. Nah sekarang ini kan belum selesai, yang ditanya itu pusat massa, gabungan semuanya. Berarti kita gunakan dengan rumus yang sama. Oh berarti ini APM sama dengan A1 kali M1 ditambah dengan A2 kali M2 ditambah dengan A3 kali M3 gitu ya, dibagi dengan massa total ya. Jadi mungkin tadi yang di awal ada kesalahan dari penulisan, yang saya jelaskan bisa nanti diralat aja ya. Ini ada M1, M2, M3, jadi semuanya dibagi dengan nilai total massanya tersebut dari sistem partikel. Nah kita masukin aja tinggal A1 nya itu ada di 0 ya, 0, kemudian ditambah A2. Hati-hati ya, tadi kalau misalnya kita lihat F2 nya itu arahnya ke kiri, sedangkan F3 arahnya positif. Berarti di sini menandakan F nya tandanya minus ya, karena dia bentuknya kan vektor. Berarti di sini minus 2 dikali dengan M nya itu 3 ya. Oke. Kemudian ditambah, ini 3 positif benar karena arahnya ke atas itu ya. Jadi jangan ditanyakan tuh ini dari mana arahnya gitu, ini memang dari soalnya gitu ya. A3 nya ada 3, kemudian ininya ada 2. Oke. Dibagi dengan totalnya itu semuanya 6, berarti ini dapat jawabannya 0. Oh berarti untuk pusat massanya, untuk percepatan pusat massanya ini semuanya bernilai 0 gitu ya. Nah kira-kira seperti itu yang bisa kita lihat. Oke, balik lagi ke sini ya. Tadi percepatan pusat massa saya lupa memasukkan IJK-nya ya. Jadi karena dia berdasarkan arah, berarti ini nanti dia kan arahnya dia ke kiri ya, arahnya ke kiri dan ada di sumbu X yang arahnya. Berarti dia ini nantinya jadi untuk I faktor satuannya dia arahnya ke atas, berarti ini dia jadinya J di sini ya. Nanti ini akan kita masukkan. Jadi sebenarnya hasilnya tidak akan 0 gitu ya, ada sisanya. Nah, tinggal dimasukkan di sini A1-nya. A1-nya tadi dapatnya 0, ini udah benar, berarti ditambah dengan A2-nya ini min 2, M2-nya itu 3 ya, berarti ini adalah 3I sebenarnya gitu. Ini min 2I harusnya. Ini dikalikan dengan 3, ini I, yang ini J ya, jadinya gitu. Vektor satuannya. Kemudian ditambah dengan A3, A3-nya itu ada di 3J, dikali dengan ininya 2 ya. Oke, dapat ini semua dibagi dengan 6. Makanya dia nggak akan 0 hasilnya ya. Jadi dapatnya min 6I ditambah dengan 6J dibagi dengan 6. Oh, ketemu nih jawabannya, min I ditambah dengan J. Itu ya, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Itu ya, ini untuk percepatan sistem pusat massa gitu ya. Jadi jangan lupa arahnya ya. Saya hampir lupa banget tadi, ini ada I-nya arahnya ke kiri, dia I sejajar sumbu X, kemudian di sejajar sumbu Y, jadi dia kita pakai vektor satuannya adalah J. Nah sekarang untuk yang di C ini kita bukan C ya, tapi B juga yang dicari adalah kecepatan pusat massa. Ini ya. Nah sekarang kita ke kecepatan pusat massa. Jadi kan kita nggak punya nilai V ya, tapi kita sudah punya nilai A yang tentunya antara A dengan V ini saling terhubung satu sama lain, bahwa V itu ketika kalau kita mau cari itu sejajar, itu setara dengan ini ya. Kalau kita mau cari nilai V adalah bentuk dari A itu adalah bentuk integralnya ya, turunannya dari V. Jadi ketika kita mau cari nilai V dari A itu harus kita integralkan. Jadi kalau misalnya kita mau cari tahu nanti bentuknya V-nya di sini itu sama dengan V0 gitu ya, ditambah dari integral 0 terhadap fungsi waktu T di sini ya. Karena di sini ada sebagai fungsi waktu katanya. Di sini adalah ADT. Jadi
VT itu adalah bentuk VO ditambah dengan integral dari ADT sebagai fungsi waktunya ya. Nah, ini kita cari tahu dulu nih. Nah sekarang untuk di A1 ini bisa kita substitusikan karena tadi dari awal soalnya mula-mula diam, berarti V0 fix semua 3 partikel dia bernilai 0 untuk V awalnya. Nah sekarang tinggal kita cantumkan ada VT ini sama dengan integral 0 terhadap T. Nanti dia bentuknya fungsi ya, jadi nggak usah dicari tahu nilai T nya berapa, gampang nanti tinggal disubstitusiin. A nya 0 di sini ya, 0, oh ya udah ini berarti 0 itu ya. Oke, nah sekarang yang ini kita A2 nya, kemudian untuk VT1, kemudian untuk VT2 nya di sebelah sini aja ya. Di VT2 nya itu sama dengan integral 0T gitu ya, ini min 2I gitu ya dalam BT. Nah sekarang kita harus integralkan, ini berarti dapatnya min 2T I gitu ya. Nah ini satuannya adalah meter per sekon gitu. Nah sekarang kita cari VT3 nya, tinggal kita integralkan, berarti ini terhadap 3J dt. Oh kita temukan jawabannya adalah 3TJ, satuannya meter per sekon itu ya. Jadi kita udah temukan VT awalnya itu 0, VT kuadratnya itu VT yang kedua itu adalah minus 2TI, kemudian VT3 adalah 3J gitu ya, meter per sekon. Nah sekarang ini kan belum pusat massa ya, jadi kita cari lagi dengan rumus yang sama. Oh berarti VPM ini sama dengan V1 kali M1 ditambah VT2 kali M2, kemudian ditambah VT3 dikali dengan M3 dibagi dengan massa totalnya gitu ya. Oke, tinggal substitusiin jadinya 0 ditambah ininya jadi dapatnya minus 2TI dikali dengan M2 nya adalah 3 gitu ya. Kemudian yang ini VT3 nya tinggal masukkan 3TJ itu dikalikan dengan M3 nya itu ada di angka 2 di sini ya, 2 dibagi dengan M totalnya 6. Oh berarti ini dapat nih min 6TI gitu ya, ditambah dengan 6TJ dibagi dengan 6. Berarti sebenarnya cuma tinggal menambahkan fungsi T nya aja ya. Nanti dapatnya min min T ini kan bagi 6 jadinya TI, T dalam min T dalam vektor satuan I ditambah dengan TJ gitu ya, satuannya meter per sekon itu ya kira-kira. Jadi kita dapatkan kecepatan pusat massanya itu di min TI ditambah dengan TJ. Jadi benar ya, untuk di untuk di fungsi waktunya kecepatannya kita lihat ini kan dia bergeraknya ke arah kiri dan sumbu X berarti bentuk minus, dan kemudian ini bergerak ke arah sumbu Y ya, karena adanya gayanya di sini yang mempengaruhi dan dia bernilai positif. Kira-kira ini ya untuk di sistem pusat massa yang bisa kita aplikasikan nantinya dan akan terhubung itu pada sistem partikel untuk di momentum dan impuls. Oke, sekarang setelah tadi kita berbicara tentang sistem partikel ya, sekarang kita masuk ke momentumnya itu sendiri. Jadi untuk momentum dan impuls, kalau momentum ini pasti udah sering ya didengar ya. Di momentum itu kan dilambangkan dengan P kecil ya, dan kemudian dia dirumuskan sebagai massa dikali dengan kecepatan, dan dia memiliki satuan kilogram meter per sekon gitu ya, dan dia adalah bentuk vektor. Ya, jadi momentum itu adalah bisa kita analogikan dengan suatu tingkat kesukaran benda ketika dia mau bergerak ataupun ketika dia sangat susah dihentikan ketika dia sudah terlanjur bergerak gitu ya, karena syaratnya dari momentum memiliki massa dan juga memiliki kecepatan. Lalu benda diam apakah punya momentum? Tentunya tidak, karena dengan m.v otomatis v-nya tadi kan 0 ya, jadi p-nya juga pasti 0 gitu. Nah kemudian tapi juga bisa kita analogikan ini apa ya, untuk momentum ini adalah sebuah kejadian. Jadi dia suatu momentum, suatu kejadian yang memang terjadi pada benda-benda yang memiliki massa juga kecepatan, dan dikaitkan nanti dengan impuls, karena impuls ini itu dilambangkan dengan I ya. I itu adalah bentuk rumusnya F dikali dengan delta
T, sehingga nanti satuannya menjadi Newton sekon gitu. Ada kan nanti ada hubungannya momentum dan impuls, teoremanya ada juga gitu ya. Jadi sekarang kita cerita dulu ke momentum. Momentum ini dikaitkan dengan energi kinetik nantinya ya. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan energi kinetik, sebenarnya itu part di dalam energi kinetik itu memiliki momentum atau dilambangkan dengan EK ya. EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. Nah sekarang ada ini setengah m dikali v gitu ya, dikali dengan v ini partnya adalah v itu sendiri ya. Jadi makanya untuk energi kinetik itu ada hubungannya dengan momentum, setara dengan setengah p dot v gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Nah jadi kalau udah di momentum ini sendiri, nanti untuk di momentum kita ke impuls ini terjadi dalam waktu yang singkat, dan F ini dia bersifat gayanya konstan nantinya. Nah jadi kalau selama gayanya konstan sah aja kita mau pakai rumus ini. Tapi nantinya bagaimana kalau misalnya gayanya berubah-ubah, dalam detik sekian dia berubah, otomatis I nya nanti kita harus gunakan namanya integral FD T itu ya, 0 terhadap T di sini ya. Jadi ada bentuk integralnya nanti yang kita harus cari pada saat gayanya tidak lagi konstan atau gaya yang berubah-ubah nantinya konstan gitu ya. Nah sekarang apa yang dibilang hubungan antara momentum dan impuls? Jadi untuk hubungan momentum dan impuls, jadi impuls itu muncul sebagai akibat dari perubahan momentum itu sendiri ya. Nah, ketika ibaratnya momentum dari sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan sekian, kemudian dia makin ngebut gitu ya. Ketika ngebut kan ada nilai kecepatan yang berubah dan massa tetap konstan gitu ya. Nah, jadi perubahan kecepatan seperti itu nanti yang menimbulkan namanya delta P. Nah, delta P itu berarti P2 dikurang dengan P1 gitu ya. Atau ini adalah M2 dikali P1 dikurang dengan M1 dikali ini P2, ini P1, karena masanya bersifat konstan, berarti ini jadinya P2 dikurang P1 gitu ya. Nah, bentuk perubahan momentum ini itu dianalogikan, itu bisa kita ekspresikan juga sebagai dari bentuk impuls. Jadi impulsnya itu muncul karena adanya suatu perubahan momentum ya, dari bisa jadi lebih membesar atau lebih mengecil atau bagaimanapun bentuknya, itulah namanya impuls. Otomatis boleh nanti kita tarik kesimpulan bahwa I itu setara dengan delta P gitu ya. Nah, atau nantinya disetarakan dengan rumus ini juga boleh, dan sebaliknya juga seperti itu ya kira-kira. Nah kemudian kalau untuk nantinya ketika ada di fungsi waktu untuk momentum dan impuls ya, biasanya kalau di impuls nanti akan ada grafiknya. Di sini ada impuls ya, F dulu gaya, ini Newton terhadap waktu, di sini delta T ya. Nah kalau misalnya nanti ada luas bangun yang seperti ini atau apapun bentuknya, jadi impulsnya itu bisa kita cari dengan menggunakan impulsnya, boleh menggunakan integral boleh, karena kan kita lihat kan bisa jadi F-nya itu berubah-ubah menggunakan integral, atau bisa menggunakan dengan luas bangun dari grafiknya ya. Nah jadi kalau bentuk grafiknya trapesium, boleh pakai I-nya itu menggunakan luas trapesium gitu ya kira-kira. Saya rasa ini materi-materi yang yang sudah pernah kalian dapatkan juga di fisika dasar. Jadi kita langsung aja ya ke contoh soalnya. Oke, contoh soalnya di sini saya udah gambarkan bahwa ada bola itu bermassa 500 gram ya. Nanti ada bolanya di sini, itu bermasanya 500 gram, kemudian dilempar dengan kelajuannya 10 meter per sekon. Dan ke sebuah tembok, ini temboknya, itu dengan sudut 30 derajat, berarti theta 1 di awal itu 30 derajat. Setelah menabrak tembok, bolanya memantul ya, jadi dia memantul dengan sudutnya 45 derajat. Oke, di sini juga ada nantinya. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, dengan catatan dengan kelajuan yang sama ya, berarti V-nya pun sama 10 meter per sekon. Pertanyaannya tentukan impuls yang diberikan pada bola. Gimana cara nyari impulsnya? Kita balikan lagi ke yang namanya perubahan dari momentum. Tugas kita adalah mencari momentum awal dengan momentum akhir. Berarti ini kita analogikan dengan P1, kemudian ini jadinya P2. Kita masukkan dulu ya.
sekarang kan dari bola itu membentuk suatu sudut, otomatis kita harus proyeksikan dulu terhadap sumbu Y maupun di sini ada sumbu X itu ya. Jadi ini kita proyeksikan dulu, oke. Kemudian ini juga kita proyeksikan ya, kira-kira berarti ini kita proyeksikan ini P2 nya itu ya. Nah sekarang kita cari dulu P1. Untuk P1 itu sama dengan berarti M dikali V1X gitu ya, ditambah M dikali dengan V2Y. Kita cari di sumbu X nya, karena M di sini adalah 500 gram ya, atau sekitar 0,5 kilo. V1 nya itu di sumbu X ya, ini kan V1 untuk sumbu X ini berarti V1 pada sumbu Y gitu ya. Karena dia sudutnya tadi menempel pada bidang Y, berarti untuk bagian X ini sendiri ya, ketika ketika kita proyeksikan berarti dia jadi fungsinya fungsi sin ya. Berarti di sini jadinya V1 dikali dengan sin theta. Kemudian di sini ditambah atau dikurang, kita lihat arahnya ini arahnya ke bawah nih. Kalau arahnya ke bawah berarti dia minus di sini ya. Minus di sini 0,5. Berarti V2-nya menggunakan bukan V2, V1 juga ya, tapi di sumbu Y. V1 dikali dengan cos theta 1 gitu ya. Jadi tinggal kita substitusin aja, tapi yang ini tetap ini pada sumbu X, ini pada sumbu Y. Jadi kita nggak bisa langsung tambahin atau kurangin aja ya. Tinggal masukin ini 0,5. V1-nya tadi kita dapatkan dari soal kan 10 ya. 10 sin dari 30 itu setengah, kemudian ini pada fungsi I dikurang ini 0,5, yang ini 10 pakai cosnya cos 30 berarti setengah akar 3 gitu ya. Jangan lupa fungsinya fungsi Y. Berarti ini tinggal dapatnya ini coret sisanya 5 ya, ini coret sisanya 5 gitu. Berarti ini dapatnya 0,5 dikali 5I dikurang dengan 0,5 dikali 5 akar 3 C gitu ya. Oh ini udah dapat nih, ini dapatnya sekitar 2,5I gitu ya. Oke, nah yang ini tinggal kita boleh pakai kalkulator silahkan, karena saya udah tahu akar 3 itu 1,7 dikali 5 itu sekitar 8,5 ya. Kalau 8,5 tinggal kita kali dengan setengah aja, berarti sekitar 4,25. Oke, berarti ini dapatnya 4,25 C gitu ya. Silahkan nanti kalian cek lagi. Dan ini satuannya adalah kilogram meter per sekon. Kita sudah menemukan untuk di P1 bentuk persamaannya seperti ini. Tidak bisa kita langsung jumlahkan ya, karena masing-masing sumbunya beda. Kemudian untuk di P2 kita cari juga nih dengan rumus yang sama, berarti M dikali V2X ditambah M kali V2Y. Tinggal masukkan lagi M nya 0,5, V2 nya berarti pakai X nya juga sama ya terhadap sumbu X, dan di arahnya positif, ini juga positif, berarti benar positif semua. V2 dikali dengan sin 45 derajat ditambah dengan 0,5, di sini adalah V2 sin 45 derajat gitu ya. Dan sekarang kita udah tahu nih 0,5 hasil pantulannya pun sama kelajuannya. Dan di sini bernilai 10 dikali setengah akar 2 tambah 0,5, yang ini 10 dikali setengah akar 2 gitu ya. Ini coret tinggal 5 nih, ini coret ini 5. Kita lihat nih kiri kanan tuh hampir sama ya. Jadi sebenarnya ini dapat aja 0,5 dikali 5 akar 2 ditambah dengan 0,5 dikali 5 akar 2, atau 2 kali lipatnya lah kira-kira. Berarti ini dapatnya berapa? Ini kan udah setengah, yang ini 5, akar 2 itu sekitar 1,4 ya, ditambah ini juga setengah 5, ini 1,4 1,4 gitu ya. Kalau misalnya mau dicoret mangga boleh ya, di sini jadinya 0,7, yang ini juga coret jadinya 0,7. Berarti dapetin aja, dapatnya berapa? 0,7 tinggal dikaliin 5, jadi dapatnya sekitar 3,5 ya. Berarti 3,5 ditambah dengan 3,5, ini pada I, yang ini pada J. Ini I, yang ini J. Ini juga sama, ini I, yang ini J. Ini J, yang ini I gitu ya. Nah
udah nih, udah selesai, tapi yang ditanyakan belum selesai. Impuls ya, kalau impuls itu kan adalah bentuk ekspresinya dari I sama dengan delta P, gitu kan ya. Nah jadi ini bisa kita cari, boleh satu-satu ya. Jadi untuk delta P nya nanti ini boleh kita carikan nanti. Untuk delta P nya sendiri bisa kita cari dulu. Untuk sesama sumbu X kalian tinggal jumlahkan gitu ya. Jadi ini ada 2,5 ditambah dengan 3,5. Jadi kan sudah bentuknya adalah P2 dikurang P1. Jadi untuk momentum impulsnya P2 nya tinggal masukin aja persamaannya, 3,5I ditambah 3,5J itu dikurang dengan 2,5I ditambah minus 4,25J itu ya. Dan satuannya jangan lupa kilogram meter per sekon, tinggal kurangin, berarti dapatnya 1 ya, 1I atau I aja boleh, ditambah dengan 3,5 tambah 4,25 itu sekitar 7,75, berarti dapatnya 7,75J itu ya. Dan satuannya itu adalah kilogram meter per sekon. Jadi kita temukan bahwa impulsnya itu terletak pada I itu 1 dan J nya itu 7,75 sebagai bentuk dari perubahan untuk momentum itu sendiri itu ya. Jadi mudah-mudahan ini juga sangat jelas ya. Saya rasa tinggal kalian mengoperasikannya aja, dan ketelitiannya jangan lupa untuk di proyeksikan ya, sesuai dengan bagaimana apapun yang diminta dari soal. Oke, kita lanjut ke materi terakhir ya untuk tumbukan. Jadi pada tumbukan ini sebenarnya ada 3 macam. Jadi ada namanya tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali ya. Nah, jadi bagaimana untuk membedakannya? Jadi bentuk untuk animasinya bisa kalian cari pada pet simulation atau apapun itu. Jadi untuk tumbukan lenting sempurna, persyaratannya ada namanya koefisien restitusi itu bernilai 1 gitu ya. Jadi saking sempurnanya. Kalau sebagian nilai E-nya itu 0, E 1. Jadi dia berada di antara 0 dengan 1 rentangnya ya. Lebih dari 0 dan lebih kecil dari 1. Sedangkan tidak lenting sama sekali berarti E-nya bernilai 0. Nah, jadi tadi karena kita udah belajar momentum itu keterkaitan dengan energi, bentuk bentuk persamaannya. Di momentum pun punya namanya hukum kekekalan momentum gitu ya. Jadi ada namanya hukum kekekalan momentum gitu ya. Nah, jadi untuk di hukum kekekalan momentum sendiri pun sama, bahwa ada bentuk momentum yang berubah tapi jumlah sebelum sama setelah itu harusnya bernilai sama. Berarti ada namanya P awal ya, ditambah P awal itu sama dengan P akhir. Mau bentuk momentumnya seperti apapun nantinya, awal akan jumlahnya sama dengan akhir gitu ya. Jadi asalnya di sini ada P1 ditambah dengan P2, ini menjadi P1 aksen ditambah dengan P2 aksen gitu ya. Jadi ini pun bisa kita pecah lagi, rumusnya menjadi ini M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah dengan M2 kali V2 aksen gitu ya. Nah, sekarang bentuk E ini pun itu bisa kita rumuskan lagi menjadi E itu kalau dikoneksikan dengan variabel V menjadi VB min VA dibagi ini aksen ya. Di sini VA min VB gitu ya. Atau P1 P2 boleh silakan gitu ya. Nah, kemudian E ini juga jangan lupa ya, bisa dianalogikan dengan ketinggian. Jadi E ini bukan hanya pada V aja, jadi dia muncul juga dalam bentuk pantulan. Jadi ketika kita memantulkan bola tenis, otomatis pantulan keduanya tidak akan sama dengan pantulan sebelumnya. Bukan berarti hilang, tapi dikonversikan energinya dalam bentuk yang lain gitu ya. Dan E-nya itu bisa berupa dengan akar gitu ya. Akar H2 dibagi H1 gitu ya.
sama dengan akar dari H3 bagi H2 dan seterusnya gitu ya, berapa kali pun bantuannya. Dan koefisien restitusi ini menjelaskan ataupun mendefinisikan suatu karakteristik dari tumbukan itu sendiri gitu ya, bagaimana tingkat elastis, bukan tingkat elastis ya, tapi bagaimana tingkat kemudahan dia dalam ataupun kesukarannya dalam melakukan proses tumbukan itu sendiri, baik terjadi pada tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian maupun tidak lenting sama sekali itu ya. Jadi kira-kira saya rasa cukup, dan sekian untuk materi momentum dan impuls yang sangat singkat mungkin ya, karena saya rasa ini materinya sudah sangat berulang, dan untuk bentuk-bentuk perumusan, penurunan rumusannya pun kalian bisa cari di beberapa referensi yang sudah saya berikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.